Ini udah belum ya? Ya, Oke. sudah, sudah. Ya baik. Terima kasih semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana transformasi ekonomi yang berbasis pada everyday life di konteks di desa ataupun di pulau-pulau kecil maupun di pesisir. Tapi saya mencoba untuk memetakan dalam relasi yang lebih besar kayak gitu, bahwa apa yang terjadi di desa itu tidak terlepas daripada relasinya dengan apa yang terjadi pada level nasional dan juga global. Nah, untuk pada kesempatan ini saya mencoba untuk memetakan apa sih riset yang bisa, pendekatan apa ya sih yang bisa kita lakukan untuk eh, memeriksa kompleksitas daripada relasi apa yang terjadi di desa, kota dan juga pada ranah global. Next, ya. Sebelum saya melakukan presentasi, saya ingin acknowledge bahwa apa yang saya sampaikan adalah bagian daripada proses knowledge co-production, produksi pengetahuan, yang mana saya meyakini bahwa tugas kita hari ini adalah mencoba terus menjembatani transformasi, tapi lewat bagaimana menjembatani ilmu kampus dan juga kampung. Saya acknowledge bahwa proses saya hari ini sebagai mahasiswa PhD di Cornell tentunya bekerja lintas disiplin. Fokus saya pada politik ekologi, kemudian social ecological system, community based resource management, dan juga ocean governance. Tapi di sisi yang lain, satu privilege bagi saya adalah di Yayasan Saksi Alam Indonesia bersama dengan anak-anak muda Indonesia Timur melakukan riset dan pendampingan dengan masyarakat. Sehingga bagi saya ini menjadi penting untuk positioning saya dalam memetakan riset ini. Terus yang berikut adalah masyarakat menjadi penting gitu, karena pengetahuan yang nanti saya berbagi adalah bagian daripada pengetahuan yang saya belajar dengan masyarakat seperti itu. Nah, next, saya langsung saja pada apa yang ingin yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah kenapa saya di judulnya saya sebut sebagai the commons ataupun sumber daya alam yang bisa diakses bersama, karena pada level komunal di level desa, pesisir maupun pulau-pulau kecil, yang ada adalah sumber daya alam yang bisa diakses bersama, misalnya hutan, laut, dan sekitarnya. Sehingga tidak ada kepemilikan, privatisasi sumber daya alam tidak ada di sana, seperti itu. Sehingga ada argumen yang harus dibangun di sini. Argumen yang saya ingin bangun adalah bagaimana melihat common ataupun common resources ataupun sumber daya alam ini sebagai spatially embedded social ecosystem, yang mana secara spasial dia menyatu dalam relasi sosial ekosistem. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara aspek ekologi dan juga aspek sosialnya. Nah, untuk itu caranya adalah yang pertama melihat pada aspek sosial construction-nya apa kayak gitu. Misalnya bagaimana institusinya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana kearifan lokal dan sebagainya. Yang mana kearifan lokal dan tata kelola sumber daya alam itu dia tidak pernah lepas daripada ecological proses. Bagaimana habitatnya, bagaimana konektivitas ekologi. Karena itulah hasil interaksi masyarakat dengan ekologinya. Misalnya mereka bisa bisa memprediksi kapan mereka bisa melaut karena mereka belajar tentang pola tentang ikan bertelur, di mana ikan bertelur, dan sebagainya. Terus yang berikut adalah yang kadang kita lupa ketika bicara tentang penelitian pada level desa adalah yang kadang kita lupa adalah bicara tentang driver of political economy. Dalam hal ini bukan hanya pada level nasional dan tapi juga pada level global. Sehingga penting sekali ketika melihat riset, kita mencoba untuk memetakan di mana kita mau masuk untuk melakukan analisis. Apakah skalanya pada skala mikro, itu pada skala individu, pada skala petani nelayan, atau kita bisa masuk pada skala meso, atau skalanya adalah pada level community, atau bisa melihat pada skala yang lebih besar, pada makro. Yang saya senang daripada etnografi adalah ketika belajar tentang etnografi, mentor saya selalu bilang bahwa hal yang paling penting adalah sebelum memulai riset tentang etnografi, yang paling penting adalah menulis riset imaginaris gitu. Jadi kita membayangkan people, place, dan proses itu menjadi penting dalam dalam penelitian etnografi. Next, uh, di sini bagaimana caranya kita melakukan riset melalui
pendekatan yang saya sebut sebagai follow the thing. Itu adalah dari Ian Cook. Dia menulis tentang follow the thing, tentang papaya, dan pada prinsipnya sama seperti kalau kita mungkin familiar dengan dengan Burawoy juga terkait dengan extended case method. Jadi idenya adalah bagaimana melihat masalah di spesifik case tadi, tapi mencoba untuk melihat dalam konteks yang lebih luas. Nah, yang menarik daripada pendekatan ini adalah follow the thing di sini dia definisikan sebagai commodity. Jadi dia melihat papaya, bagaimana papaya supply chain daripada papaya itu dari Jamaika kemudian masuk kepada supermarket yang ada di UK. Itu menjadi sangat menarik kayak gitu. Nah, yang berbeda daripada pendekatan etnografi adalah mungkin kalau dalam pendekatan riset yang lain orang akan fokus pada supply chains-nya. Tapi pada pendekatan etnografi lewat follow the thing adalah lebih fokus kepada people dan prosesnya. Nah, people dan prosesnya adalah dia ke Jamaika, kemudian melakukan riset bersama dengan petani pepaya di sana, bagaimana mereka menanam pepaya, kemudian juga pembeli, bahkan juga melihat pada commodity change-nya, jadi spatial movement-nya gitu. Jadi bagaimana pepaya itu dia dijual dari petani, kemudian masuk kepada middleman, kemudian masuk kepada ekspor, dan akhirnya sampai di supermarket yang ada di UK dengan harga yang tinggi. Nah, pada akhirnya dia melihat adalah ada hal yang menarik dari sini adalah ada hidden labor dan politik disconnection. Jadi bagaimana tentang harga yang ada di UK begitu mahal, di Inggris begitu mahal, lalu kemudian dibeli dari petani begitu murah kayak gitu. Dan hari ini kita lihat adalah ada eco certifications dan itu juga berdampak. Misalnya pada perikanan misalnya, ikan yang kita jual itu kemudian harganya menjadi sangat mahal karena ada proses eco certification dan itu terjadi di sini. Next. Bagaimana mengapply atau menggunakan follow the thing untuk memeriksa isu seperti konservasi. Bagaimana? Nah, saya menggunakan marine ethnography untuk melihat bagaimana global ambisi daripada konservasi 30x30% luas daratan dan lautan harus dikonservasi atau diproteksi sebelum tahun 2030. Bagaimana itu relasi rencana-rencana besar ini relasi dengan orang-orang di pulau-pulau kecil di Maluku dan Indonesia seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah mencoba untuk melihat siapa aktor, kemudian praktis dan narasinya seperti apa. Saya menghadiri beberapa simposium di Indonesia dan juga bertemu dengan menyaksikan secara langsung menggunakan event etnografi ya, melihat bagaimana siapa bicara tentang apa, kemudian para agensi ataupun stakeholder ini bagaimana mereka bicara tentang konservasi. Dan yang saya temukan adalah ada tension yang luar biasa gitu, global and local tension. Tension pada aspek political tension, decision making prosesnya, kemudian epistemic tensionnya, kemudian pada data justice, lalu yang berikut adalah pada satu sisi kita bicara tentang konservasi, tapi di sisi yang lain di masyarakat pesisir mereka concern terhadap livelihood dan marine tenure system mereka. Nah, yang menjadi menarik adalah pada akhirnya kita melihat marine space ataupun laut itu sebagai area yang terus dikontestasi kayak gitu dan dinegosiasi ulang peruntukannya untuk apa. Lalu yang dari pendekatan ini saya bisa menemukan bahwa ada spatial mismatch. Jadi antara ecological prosesnya, ecological connectivity di satu kawasan konservasi itu kemudian dia tidak alignment dengan institusional ataupun kelembagaan karena kelembagaan kita begitu fragmented gitu untuk mengurusi ruang yang sama. Lanjut. Nah, di riset yang lain yang menjadi menarik adalah saya mencoba untuk melakukan riset melihat untuk bagaimana proses hilirisasi, agenda hilirisasi dan dampaknya pada resource extraction. Dalam hal ini di 3 tempat, misalnya di Maluku Utara, kemudian di Morowali. Ya, yang menjadi menarik adalah perlu kita melihat adalah gambaran besar bagaimana political ekonomi daripada ekstraksi sumber daya alam di Indonesia, mulai daripada zaman era kolonial hingga hari ini. Dan dua presiden terakhir mereka kemudian menitik beratkan pada hilirisasi. Nah, hilirisasi itu driven by dominant political economy karena di situ orang bicara tentang untung rugi, sementara di masyarakat, misalnya masyarakat Maluku dan Papua, mereka punya cara namanya sasi kayak gitu.
yang mana basisnya adalah berbasis pada adat, pada sistem kepercayaan, dan juga pada ritual. Nah, yang menjadi menarik pada sini yang saya sebut sebagai unequal ecological exchange karena terjadi resource course. Ketika nikel industri masuk di Maluku Utara, kemudian terjadi resource course karena konsentrasi kita hanya pada satu komoditi, sehingga aspek pertaniannya terbengkalai, kemudian perikanannya juga terdampak. Akhirnya masyarakat bukan hanya sekedar kehilangan mata pencariannya, tetapi juga mereka kehilangan ruang hidup, dan di mana ruang hidup itu juga merupakan ruang untuk mereka melestarikan budaya mereka. Jadi kita melihat dampaknya cukup signifikan ke masyarakat seperti itu. Lanjut. Next. Oke, balik lagi. Dalam marine etnografi yang saya kerjakan tadi, saya hadiri beberapa forum internasional, kemudian melihat bagaimana sih konservasi bekerja, dan saya ke Pulau Buano di Maluku, salah satu kawasan konservasi perairan di Indonesia. Hal yang menjadi menarik adalah perlu kita petakan adalah bagaimana sistem government-nya, lalu kemudian social structure dan berkaitan dengan property rights-nya. Yang menjadi menarik di daerah-daerah di Indonesia Timur terutama, di sana ada integrated system kayak gitu. Jadi mereka ada formal sistem, ada pemerintah desanya, tetapi di saat yang bersamaan mereka ada negeri adat gitu, ada struktur adatnya. Yang mana yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam itu selalu berkaitan dengan struktur adat. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Ini yang menarik dari Buano misalnya. Mereka ada punya struktur sosial yang mereka sebut Hena. Hena itu semua masyarakat di sana. Kemudian Dati itu sekelompok beberapa keluarga, kemudian membentuk Nuru kayak gitu. Nah, masing-masing kelompok ini punya akses kepada sumber daya. Jadi, next. Ya, contoh kasus misalnya secara spasial kita bisa melihat bagaimana pemetaan pemanfaatan ruang hidup di Buano yang berbasis kepada Soa atau Nuru. Next. Nah, di Buano dan juga Maluku secara umum itu ada beberapa cara kayak gitu. Yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan di awal, itu berbasis pada traditional ecological knowledge-nya dan juga ritual dan sistem customary-nya. Lalu kemudian ada tiga, mereka ada punya kewang, lalu sasi, dan juga tempat keramat atau pamali. Yang ini sangat relevan dengan bagaimana cara mereka relasi dengan sumber daya alam dan mengelolanya. Next. Hal yang perlu juga kita highlight adalah bagaimana munculnya NGO dan donor menjadi salah satu aktor kunci kayak gitu. Di satu sisi mereka bisa memperkuat, tapi di sisi yang lain juga mereka memperlemah resource governance di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Next. Ini pembelajaran yang bisa kami bagikan, misalnya beberapa tahun terakhir bersama dengan teman-teman di YCID, kami melakukan riset dan juga proyek di 3 pulau berbeda di Maluku. Nah, temuan utamanya adalah bagaimana climate change, kemudian perubahan lingkungan, itu berpengaruh cukup signifikan terhadap adaptasi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan livelihood-nya. Next. Satu hal yang ingin saya tekankan ketika melakukan penelitian menggunakan marine ethnography itu adalah bagaimana secara etik kita melakukan riset. Ada relasi yang terbangun adalah relasi modern human marine relation kayak gitu. Ini salah satu contoh ketika saya melakukan penelitian di Buano dan meminta izin untuk melakukan penelitian, mereka tidak bisa hanya sekedar approval dengan oral approval gitu, tapi saya harus mengikuti tradisi adat, meminta restu dari leluhurnya, dan akhirnya saya diizinkan untuk melakukan penelitian di sana. Next. Maaf Pak, waktunya 2 menit lagi. Oke. Baik, di akhir ini saya akan berbagi terkait dengan refleksi yang apa sih yang penting ketika melakukan fieldwork ataupun etnografi. Yang paling penting adalah positionality kita gitu. Itu saya engage dengan multidimensional, jadi banyak sekali key stakeholder dan bahasa apa yang bisa kita gunakan ketika bicara dengan masyarakat, kemudian bicara dengan NGO atau bicara dengan pemerintah dan sebagainya. Lalu marine ethnography itu bagi saya memberikan ruang untuk mengeksplorasi data-data empirik yang mendalam kayak gitu, ketimbang hanya untuk melakukan case study, survei dan sebagainya. Lalu yang paling berikut adalah building rapport, relasi itu menjadi penting. Kadang-kadang
hari ini banyak dari kita melakukan penelitian dan kita meninggalkan masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana tetap merawat koneksi dengan mereka dan apa yang bisa kita bantukan ke mereka. Next. Ya, saya pikir itu presentasi dari saya dan kita bisa diskusikan selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih.